Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil video kami tentang akhlak kepada manusia. Baik, sebelum memasuki contoh-contoh akhlak, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu akhlak. Akhlak adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada perilaku, karakter, atau etika seseorang. Akhlak mencakup nilai-nilai moral dan tindakan yang dianggap baik atau buruk berdasarkan ajaran agama dalam Islam. Akhlak yang baik merupakan cerminan dari iman dan kedekatan seseorang dengan Allah. Baik, selanjutnya ada contoh akhlak terhadap manusia. Terdapat beberapa contoh akhlak terhadap manusia. Yang pertama ada menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Lalu ada berkata benar. Yang ketiga ada tidak meremehkan orang lain. Yang empat berprasangka baik. Yang kelima menunjukkan kasih sayang. Yang keenam ada rendah hati. Yang ketujuh ada tenggang rasa. Yang kedelapan ada saling menghormati. Yang kesembilan ikhlas. Dan yang kesepuluh adalah dermawan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh akhlak terhadap manusia. Nah, akhlak yang baik dapat menjadi pelindung dalam setiap langkah kehidupan dan membantu seseorang untuk hidup berdampingan dan harmonis dengan sesama. Selain itu, akhlak yang baik juga dapat membantu seseorang untuk mudah beradaptasi dengan lingkungan apapun dan berinteraksi dengan siapapun. Kita terhadap sesama manusia harus terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Namun, sebaliknya terdapat beberapa contoh-contoh perbuatan yang tercela yang harus kita hindari. Yang pertama ada hasad atau iri hati, yang kedua ada dendam, yang ketiga gibah atau fitnah, dan yang keempat ada namimah atau menceritakan perbuatan orang lain yang belum tentu kebenarannya kepada orang lain. Baik, itulah contoh-contoh akhlak terhadap sesama manusia. Selanjutnya ada akhlak kepada saudara, itu kakak beradik. Akhlak kepada saudara adalah perilaku dan sikap yang baik yang harus dijaga dalam hubungan dengan saudara kandung ataupun saudara seiman. Dalam konteks ini, akhlak mengacu pada nilai-nilai moral dan etika yang dituntun oleh ajaran agama dan budaya, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, saling menghormati dan saling mendukung. Contoh akhlak kepada saudara. Yang pertama, yaitu bicara menggunakan suara yang lembut dan tidak berteriak. Yang kedua, menghormati dan menyayangi saudara. Yang ketiga, saling berbagi jika memiliki kelebihan rezeki. Dan terakhir, yaitu saling mengingatkan untuk kebaikan. Berikut ada contoh penerapan perilaku akhlak kepada saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dimain itu? Free Fire, Kak. Oh. Ini ada biskuit sedikit. Makasih, Kak. Sudah sholat asar tadi? Belum sih, Kak. Yang paling sholat dulu. Selanjutnya yaitu akhlak kepada manusia, salah satunya akhlak kepada sesama tetangga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, salah satu akhlak terhadap tetangga yaitu menjenguk ketika sakit, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama, menjawab salat, menjenguk ketika sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan yang bersin. Contoh selanjutnya itu berbelasungkawa ketika tertimpa musibah. Berbelasungkawa kepada tetangga adalah tindakan menunjukkan simpati dan kepedulian saat mereka sedang mengalami duka, seperti kehilangan anggota keluarga atau peristiwa menyedihkan lainnya. Cara menyampaikan belasungkawa biasanya melibatkan ungkapan rasa turut berduka, doa, dan dukungan moral. Nah, contoh yang terakhir yaitu saling memaafkan dengan tetangga. Penting untuk menjaga hubungan baik dan lingkungan yang harmonis. Jika ada kesalahpahaman, sampaikan secara baik-baik dan terbuka. Memaafkan juga berarti menghargai hubungan dan mencegah konflik berkepanjangan. Saling memaafkan juga biasa terjadi ketika hari raya besar Islam, tidak lain untuk mempererat silaturahmi.
Baik teman-teman, kita berlanjut kepada sikap yang mencerminkan akhlak kepada sesama muslim. Tentunya banyak sekali sikap yang patutnya kita contohi dan patutnya kita ikuti di kalangan sesama muslim ini. Yang pertama, mencintai sesama muslim seperti mencintai diri sendiri. Yang kedua, merendah diri dan tidak sombong. Yang ketiga, tidak merendahkan atau mencaci sesama muslim. Yang keempat, tidak mengejek atau memberikan julukan yang buruk. Nah, yang kelima, tidak menyakiti sesama muslim dengan berburuk sangka, mencari-cari kesalahan atau menggunjing. Yang dimana tentunya larangan-larangan ini tentunya kita harus senantiasa untuk melakukan perilaku yang baik sesama muslim dan menghindari larangan-larangan yang dianjurkan oleh umat muslim. Selanjutnya adalah akhlak terhadap kaum yang lebih lemah. Dalam Islam, kaum lemah atau kelompok yang kurang beruntung memiliki kedudukan khusus dan perlu perhatian yang besar. Adapun beberapa poin penting mengenai kaum lemah dalam Islam adalah yang pertama mengenai kedudukan dan hak mereka. Islam mengajarkan bahwa setiap individu termasuk kaum lemah seperti anak yatim, janda, dan orang miskin memiliki hak dan martabat yang harus dihormati. Selanjutnya adalah kewajiban membantu. Umat Islam diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada kaum yang lebih lemah, baik melalui sedekah, zakat, maupun bentuk bantuan sosial lainnya. Hal ini merupakan salah satu cara untuk membersihkan harta dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah empati dan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kasih sayang terhadap kaum yang lebih lemah. Beliau sering memberikan contoh tentang bagaimana memperlakukan mereka dengan baik dan adil. Seperti dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya dari Abu Busar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Itu perlu juga dilakukan pendidikan dan pemberdayaan agar semua kaum lemah dapat merasakan pendidikan dan dapat mandiri dan berkontribusi kepada masyarakat. Selain itu, konsep keadilan dalam Islam mencakup perlindungan dan perhatian khusus bagi kaum lemah agar tidak terpinggirkan dan mendapatkan hak-hak mereka. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan.